Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari sebelum kita mulai pelajaran kali ini, pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa mengingatkan kepada kamu untuk terlebih dahulu mengabsenkan diri kamu. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan pagi ini materi pelajaran kita masih berkisar di hasil fil aqdi, yaitu tentang khiyar. Apa itu khiyar? Perlu kamu ketahui pengertian khiyar itu sendiri. Pengertian khiyar menurut bahasa berasal dari kata khiyar. Al-khiyar ya, berasal dari al-khiyar, artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar adalah memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Ya, ulang. Pengertian khiyar menurut bahasa berasal dari kata al-khiyar, artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam jual beli akibat kekurang hati-hatian, tergesa-gesa, atau kekurang telitian, ya, kekurang telitian. Nah, dasar hukum khiyar, ya, hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Artinya mubah itu boleh. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya menjadi haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin. Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang kau beli selama tiga hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, yang artinya orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku macam-macam khiyar dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu khiyar majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa.
Ya, al-bayyi'an bil khiyari malam yatafarraqu. Orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar atau melakukan pilihan selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah khiyar syarat, macam-macam khiyar. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, ya, selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketentuan khiyar syarat antara lain, ya, yang ketentuannya daripada khiyar syarat antara lain, khiyar syarat yang pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad, namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, ya, syarat daripada khiyar. Yang kedua, jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, syarat daripada khiyar, ya, khiyar syarat, ya. Yang ketiga, ketentuan daripada khiyar syarat adalah hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli. Yang keempat, ketentuan daripada khiyar syarat adalah dalam khiyar syarat harus tentukan tenggang waktunya secara cermat. Contoh, ya, contoh khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berkata, saya membeli radio ini jika anak saya suka. Tetapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan. Kemudian penjual menjawab, ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Yang ketiga, macam daripada khiyar adalah khiyar aibi atau pilihan, ya, pilihan yang terdapat cacat di barangnya. Khiyar aibi, ya. Khiyar ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Ya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Rasulullah SAW bersabda, ya, rawat Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna rajulan ibta'a gulaman fa'aqama indahu masyaallah ayyuqima summa wajada bihi aiban fahasomahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Artinya Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian kedapatan budak itu ada cacat. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya. Adapun syarat-syarat barang yang cacat, ya, adapun syarat-syarat barang yang cacat atau mabi' menurut umum antara lain, satu, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya membeli kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Yang kedua, ya, syarat-syarat barang yang cacat yang ada sulit dihilangkan. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Yang keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku lagi. Bagi penjual, haram hukumnya menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an wa bihi aibun illa bayyanahu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Hakim wa Tabrani. Artinya,
seorang muslim itu saudara orang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan. Ada riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Hakim dan Tabrani. Hiyar ru'yah, macam-macam yang daripada hiyar yang yang keempat adalah hiyar ru'yah, ya, hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk memutuskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Ya, ru'yah ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Dikehendakinya dengan ru'yah ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya. Bukan hanya sekedar melihat saja, tapi juga meneliti, membuka, dan membolak-balikan. Kalau sekedar melihat saja, bukan dinamakan ru'yah dalam hal ini. Sabda Rasulullah SAW, "Man ishtara malam yurahu falahu hiyaru idza ra'ahu." Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar bila telah melihatnya. Anak-anakku sekalian, seiring dengan semaraknya dunia, ya, dunia usaha dan pesatnya kemajuan teknologi, sehingga mempermudah terjadinya transaksi jual beli. Transaksi jual beli dilakukan melalui internet, telepon, SMS, dan lainnya. Pembeli dapat memesan barang dengan membuat kesepakatan jenis, jumlah, tipe, dan harga barang dilakukan tanpa melalui perjumpaan secara tatap muka. Barang dikirim dengan disertai faktur pengiriman dengan tujuan agar barang yang dikirim dapat diteliti apakah sudah sesuai pesanan atau ada cacat atau aib. Jika terjadi cacat, maka barang yang dikirim bisa dikembalikan dan dapat diganti barang yang lain sesuai pesanan yang tidak cacat. Maka mode penjualan ini bisa dikategorikan dengan khiyar aib. Model penjualan seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Adapun contoh bukti faktur pengiriman barang memuat nama barang, harga barang, jumlah pesanan, tempat pengiriman, tanda tangan penerima, dan sebagainya. Yang keempat, manfaat khiyar. Ya. Manfaat khiyar. Manfaat khiyar ada 5. Yang pertama, manfaat khiyar adalah menghindarkan terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, manfaat daripada khiyar adalah menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Yang kelima adalah mendidik para penjual dan pembeli menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Demikian pelajaran kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat, dan Bapak akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.